Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Ratu Buran yang kecewa pasca kekalahan pasukannya atas peperangan melawan pasukan Muslim. Panglima Rustum yang ditugaskan saat Ratu berdalih bahwa alasannya tidak memimpin langsung pasukan tersebut adalah karena ulah provokasi dari Al-Fairuz dan kelompoknya. Oleh karena itu, mereka ingin menguasai Persia saat pasukan lainnya berperang. Lantas apa tanggapan sang ratu? Sang ratu tahu bahwa ucapan Rustum adalah ingin menyingkirkan Fairuz dan kelompoknya yang royal. Namun saat itu, jika apa yang diungkapkan oleh Rustum terjadi, yang artinya menyingkirkannya, maka Persia akan hancur dengan sendirinya. Singkat cerita, kita dibawa pada pasukan Mutsana yang akan menghadapi pasukan Persia yang ingin melakukan serangan balas dendam pasca beberapa kekalahannya dalam perang sebelumnya. Pasukan Muslim dihadapkan dengan pasukan Persia yang berjumlah besar yang dipisahkan oleh sungai dan jembatan. Oleh karena itu, kedua belah pihak melakukan perundingan siapa yang akan menyeberangi, pasukan Muslim atau Persia. Sebenarnya, dua sahabat Mutsana menyarankan agar pihak musuh menyeberangi karena mereka terkena licik. Namun Mutsana tidak mengindahkan saran tersebut dengan alasan jika pasukan Muslim tidak menyeberangi sungai tersebut, maka musuh akan menganggap bahwa pasukan Muslim itu lemah. Dan para sahabat pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusannya tersebut. Sesuai instruksi Mutsana, pasukan Muslim bergerak maju menyeberangi jembatan sungai. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sungguh tidak terduga. Pihak musuh telah menyiapkan pasukan pemanah yang menghujani pasukan Muslim saat penyeberangan itu terjadi. Sekaligus mengeluarkan pasukan gajahnya yang mengobrak-ngabrik pasukan Muslim, sehingga banyak dari kalangan Muslim terbunuh dan sisa dari mereka pun memutuskan untuk mundur kembali. حتى نحمي وجوهكم. الله أكبر الله أكبر. Setelah peristiwa tersebut, Fairuz melaporkan pada sang ratu bahwa pasukannya telah menang dalam serangan balasan yang mereka gencarkan. Tetapi 6.000 pasukan mereka telah tewas di perang jembatan tersebut. Dia juga menyayangkan kebijakan dari Komandan Bahman yang tidak mengejar pasukan Muslim yang jauh lebih lemah untuk membinasakan mereka semua. Sungguh ini adalah pertempuran yang rugi, karena di sisi lain mereka kehilangan dua komandan terbaik mereka, yaitu Jaban dan Mirdensa. Mendengar itu, Komandan Bahman pun mengakui bahwa dirinya telah salah perhitungan. Namun sebenarnya keputusan Bahman ada kaitannya dengan Panglima Rustum yang memerintahkannya untuk kembali, mengingat dirinya merasa membawa tugas bertempur di kedua sisi dalam waktu yang bersamaan, yaitu melawan kaum muslimin dan musuh kerajaan internalnya. Tapi Fairuz tahu bahwa yang dimaksud Rustum tentang musuh kerajaan internalnya adalah mungkin dirinya sendiri, sehingga Fairuz menjadikan kepalanya sebagai jaminan jika dirinya mengkhianati kerajaannya sendiri. Ratu Buran pun mencukupkan perdebatan mereka dan tetap mempercayai mereka berdua. Namun, jika perseteruan tersebut tak kunjung selesai, maka Ratu Buran akan menyerahkan tatanya dan membiarkan masalah itu terselesaikan dengan sendirinya. Sementara itu, di kediaman Amirul Mukminin yang hendak ke masjid,
Atikah, istrinya menilai bahwa pakaian suaminya tersebut kurang layak, sehingga dia menyarankan untuk meminta pakaian kembali yang lebih layak. Namun, bagi Amirul Mukminin, apa yang dipakainya sudah sangat cukup. Kemudian, beliau pun mempertanyakan perihal istrinya yang ingin sholat berjamaah di masjid, yang sebenarnya beliau melarangnya. Namun sesuai yang dia tahu dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, janganlah melarang para wanita yang ingin sholat ke masjid. Dan mendengar itu, Amirul Mukminin pun hanya tersenyum lembut pada istrinya. Beberapa saat kemudian, atas aduan seorang lelaki, Amirul Mukminin menasihati para wanita agar tidak meminta mas kawin yang terlalu mahal yang bisa saja menyulitkan para pemuda. Beliau pun membatasi mas kawin tidak lebih dari 400 dirham. Dan jika melebihi itu, maka lebihnya akan dikembalikan ke Baitul Mal. Namun, pernyataan Amirul Mukminin ditentang oleh seorang wanita yang menyebutkan firman Allah, yaitu dari surat An-Nisa ayat 20, di mana hal itu membuat Amirul Mukminin menarik kembali ucapannya dan menasihati kembali bahwa diperbolehkan bagi siapapun yang ingin memberikan mas kawin dalam jumlah banyak yang ia suka. Tapi ingat, yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan urusan mereka juga. Setelah sholat berjamaah, Amirul Mukminin pun mendapatkan kabar bahwa Abu Ubaidah dan Mutsana telah gugur di medan pertempuran melawan Persia. Dengan kondisi tersebut, Amirul Mukminin akan mengirimkan kekuatan pasukan secara bergantian dan mengirimkan utusan untuk mengajak jihad seluruh bangsa Arab dimanapun mereka berada. Di sisi lain, Ratu Buran yang akan berkuasa selama 10 tahun ingin mencari salah satu keturunan dari Khosrau Parvez, bangsa Sasanid yang masih hidup, yaitu Yuzderjit, putra dari Syahriar, untuk menjadi panglimanya. Mengingat perseteruan internal yang sering terjadi dan sulit bersatu, terutama antara Rustum dan Fairuz. Dengan begitu, mereka tidak akan berharap mengendalikan seorang wanita seperti dirinya. Tidak ada yang menjadi perhatian bagi Ratu Buran selain takdir Persia dan warisan bagi raja-rajanya. Tetapi, dia akan tetap menjalaninya sebisa mungkin dengan segala sumber kekayaan, bahkan kejayaan dan kemakmuran ribuan tahun Persia. Akan tetapi, jauh di sana, di wilayah kaum muslimin, di tanah kemiskinan tengah padang pasir dan di antara rumah-rumah yang kecil, terdapat khalifah yang mengendalikan kepemimpinannya dengan amat baik. Bahkan, sang ratu merasa kalah dan berharap bisa melihat langsung orang yang telah mengalahkannya, sehingga dirinya bisa mengetahui apakah panglima dan pasukannya itu bisa menang karena kepemimpinannya atau semata-mata karena kehebatan pasukannya. Ya ghulam. Kemudian di Madinah, Amirul Mukminin yang menumpang keledai anak muda ke tempat hewan yang akan dijadikan kurban memeriksa kondisi tersebut. Seorang penjaga melaporkan bahwa apa yang telah diperintahkan oleh beliau tetap terlaksana, yaitu memperbolehkan semua unta untuk merumput dan mengkonsumsi mata air di tanah tersebut. Tetapi ketika jumlah unta semakin banyak, maka tanah rumput akan semakin mengecil. Akan hal itu, Amirul Mukminin melihat tanah Bilal ibnu Harith yang sebagian tanahnya tidak dimanfaatkan. Sehingga Amirul Mukminin akan mencoba berbicara pada Bilal agar sebagian tanahnya bisa dijadikan akomodasi untuk hewan kurban. Setelah itu, Amirul Mukminin pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan anak-anak kecil yang mencari kurma. Beliau melihat salah satu dari mereka yang bernama Sinan sedang mengambil jatuhan kurma yang kemudian diantarkan pulang karena takut akan teman-temannya yang membuli dirinya. Amirul Mukminin kemudian bertanya kepada Sinan tentang status ayahnya, yang dimana Sinan memberitahu beliau bahwa ayahnya adalah salah satu prajurit yang tergabung dalam perang melawan Irak. Mendengar hal itu, beliau segera mendatangi rumahnya dan berkata kepada ibu Sinan bahwa jika butuh akan sesuatu maka bisa menyuruh seseorang atau anak-anak untuk menemui beliau dan akan membelikannya. Beberapa saat kemudian, banyak anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya untuk berperang akhirnya bersama sang Amirul Mukminin untuk membeli kebutuhan untuk mereka. Dan juga beliau bertemu dengan pengawas pasar yaitu Syifa. Syifa mencoba membantu Amirul Mukminin untuk membagi anak-anak. Namun mereka, anak-anak ini, tetap ingin bersama dengan sang Amirul Mukminin. Ini menandakan bahwa betapa bijaknya Amirul Mukminin terhadap anak-anak dan para wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk berjihad di jalan Allah.
Setelah menemani anak-anak, Amirul Mukminin kemudian memanggil Bilal untuk mencoba menjadikan sebagian tanahnya yang kosong agar bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan sesama muslim. Bilal yang awalnya menolak akan hal tersebut akhirnya menerima ketika sang Amirul Mukminin menjelaskan bahwa ada kewajiban yang harus ditanggung olehnya seperti zakat, dan itu sesuai dengan luas tanah yang dimilikinya. Di scene selanjutnya kita dialihkan ke kota Damaskus, di mana pasukan muslim masih mengepung kota tersebut. Dengan keadaan seperti itu, sebagian orang Arab Syam mulai kehabisan pasokan makanan baik di rumah atau juga di pasar tanpa ada perhatian dari raja. Hal itu menimbulkan beberapa pemikiran yang membuat mereka harus benar-benar bisa merubah keadaan tersebut. Bahkan menimbang dari segala aspek agama dan sosial yang diantaranya adalah Nasrani dan juga Islam. Kendatipun demikian, bagi bangsa Arab Syam tetap mempunyai resiko karena telah membantu pasukan muslim. Hal itu terbukti ketika pasukan kerajaan Romawi telah menangkap dan akan mengeksekusi dua orang yang berbeda agama, yaitu Islam dan Nasrani, yang diduga telah membantu pasukan muslim. Namun menjelang eksekusi, suasana tersebut menjadi ricuh ketika salah satu orang Arab Syam mencegah perbuatan tanpa dasar tersebut yang akhirnya memancing keramaian penduduk. Sementara itu di Madinah, Amirul Mukminin bertemu dengan seorang wanita setengah tua yang meminta bantuan beliau akan hutangnya yang tidak bisa dibayar. Dengan kata insya Allah beliau akan memenuhi permintaannya. Namun beliau, Umar bin Khattab, ingin tahu alasan si wanita tua itu yang tidak memeluk agama Islam. Sang wanita tua itu hanya berkata bahwa dirinya adalah wanita yang dituakan oleh kaumnya yang sudah menjadi minoritas di Madinah itu. Sungguh, apa yang ditanyakan Amirul Mukminin membuatnya merasa menyesal karena beliau takut bahwa ucapannya akan dianggap pemaksaan bagi agama lainnya. Inilah sifat waroh, kehati-hatian seorang Amirul Mukminin yang sering bersosialisasi baik dengan masyarakat atau duniawi. Kemudian kita beralih ke kota Istakor, Persia, di mana kita diperlihatkan seorang gadis cantik jelita yang mendapatkan godaan dari seorang pemuda di pasar kota tersebut. Atas tindakannya yang terus-menerus, sang gadis pun menyuruh dua pengawalnya untuk mengusirnya. Namun sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, di mana pasukan kerajaan Persia tiba dan menghentikan pertikaian tersebut. Dan seketika itu juga, mungkin pemuda yang dimaksud oleh Ratu Buran yaitu Yizdarjid, keturunan dari Khosrau yang akan menjadi pemimpin. Dan beberapa saat kemudian Yizdarjid dibawa ke istana dan disambut oleh keramaian orang-orang yang ada di sana. Para penduduk antusias menyambut dirinya, bak raja yang baru saja meraih kemenangan. Di dalam istana, dirinya yang dulu gembel kini berubah drastis. Kebalikannya, walaupun ada rasa masih tidak percaya pada dirinya akan semua yang terjadi. Namun inilah apa yang dikatakan oleh sang Ratu Buran yang akan memimpin panglima pasukan pasca perseteruan internal kerajaan. Selanjutnya, kita diperlihatkan kembali pada Amirul Mukminin yang melihat musafir yang sedang beristirahat dalam perjalanannya. Di sana beliau bersama pengawalnya bertemu dengan salah satu seorang wanita yang sedang berpura-pura memasak demi menghibur anak-anaknya yang sedang menangis kelaparan. Lantas dia bergumam bahwa Allah akan mengadili Umar akan kesusahan yang menimpanya dan tidak memperhatikannya. Sungguh, pengawal tersebut ingin memberitahu bahwa orang yang di depannya itu sekarang adalah Amirul Mukminin itu sendiri, yaitu Umar bin Khattab. Namun beliau mencegah memberitahunya. Dan seketika itu juga, Amirul Mukminin pun langsung kembali ke kota untuk mengambil sekarung gandum dari Baitul Mal untuk mereka yang sedang kelaparan. Bahkan beliau menggendong sendiri karung tersebut dengan berjalan kaki hingga larut malam, serta juga mempraktekkan cara memasak gandum pada wanita tersebut. Sang wanita itu pun mendoakannya dan merasa kagum pada kebaikan yang telah diberikan kepada beliau untuk mereka. Sehingga bagi wanita tersebut, orang yang dihadapannya itu sekarang lebih baik daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sungguh ini adalah perbuatan pemimpin negara yang sangat mulia, yang bersedia untuk menyusahkan dirinya sendiri demi untuk rakyatnya yang tengah kesusahan. Setelah melayani mereka, Amirul Mukminin pun bersama Aslamah pengawalnya
memutuskan untuk beristirahat di depan rumah seorang ibu pedagang susu. Yang secara kebetulan beliau mendengar percakapan mereka tentang susunya yang mau dioplos dengan air dan menyuruh putrinya untuk menjualnya. Namun putrinya membantah tidak akan melakukan hal itu karena lebih baik untung sedikit tapi halal daripada banyak tapi haram. Dan atas hal itu, Amirul Mukminin menyuruh Aslama untuk mencari tahu siapa mereka yang ingin berbuat curang dalam berniaga. Dan keesokan harinya, Amirul Mukminin telah tahu wanita tersebut dan mendatangi rumahnya. Dia menyuruh sang ibu untuk memanggil putrinya dan kemudian beliau mengungkapkan bahwa telah mendengar percakapan kecurangannya di malam itu. Sontak, wanita tersebut menyesal dan ingin bertaubat. Namun pada sisi lain, Amirul Mukminin kagum dengan kejujuran yang dimiliki oleh anak dari ibu-ibu itu. Sehingga beliau mempunyai keinginan lain, yaitu ingin menikahkan putranya, Ashim, kepada putri yang soleha itu dari si penjual susu tersebut yang bernama Zainab. Dan atas diam dan senyumnya saat melihat Ashim, itu menandakan bahwa Zainab juga tertarik dan mau menjadi istrinya. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan tuan muda Kisra, Yizderjit, bersama dengan gadis cantik yang digodanya di pasar Istiqor kala itu. Kenapa gadis tersebut bisa berada di sana? Tidak ada lain kecuali tuan muda memang benar-benar jatuh cinta kepadanya dan menyuruh pengawalnya segera membawanya ke istana. Di tempatnya, tuan muda Kisra bercerita bahwa selama ini dia telah menyembunyikan identitasnya sebagai penerus mahkota raja guna menghindari pembunuhan dari pamannya sendiri, yaitu Shirawai, sebagaimana yang telah membunuh keluarganya. Dan dalam singgasananya, tuan muda bisa mengatur segala keinginannya, baik itu menyangkut jabatan atau kekayaan yang dikuasainya. Namun hal itu membuat para petinggi berebut tahta hingga saling membunuh, bahkan mengancam nyawanya sendiri. Oleh karena itu, dirinya harus waspada terhadap mereka yang mencoba merebut tahtanya. Di tempat lain, tepatnya yaitu di ruang Amirul Mukminin, masyarakat telah berbondong-bondong antri untuk mengadukan perkara mereka masing-masing. Seperti pengairan lahan yang melewati tanah orang yang dimana beliau menyuruh mereka untuk saling berbagi karena itu akan membawa manfaat bagi keduanya. Kemudian juga perkara seorang budak yang mencuri unta yang kemudian memakannya karena tuannya yang tidak memberi makanan saat mempekerjakannya. Sungguh pencurian tersebut karena terpaksa terhadap mereka, sehingga mau tidak mau pemilik budak harus membayar 2 kali lipat harga unta tersebut. Inilah hukuman bagi mereka yang tidak bertanggung jawab sebagai pemilik budak. Kemudian beliau juga mendapatkan aduan dari orang tua yang mengadukan nasib anaknya yang pernah melakukan maksiat dulu. Dengan peristiwa itu dan mengingat anaknya akan dilamar, apakah perlu menceritakan masa lalunya yang hitam tersebut kepada calonnya? Mendengar hal tersebut, Amirul Mukminin mengingatkan untuk tidak boleh membuka kembali aib yang telah ditutup oleh Allah. Sehingga untuk perkara tersebut, beliau menyarankan agar anaknya menikah dengan perempuan muslimah yang baik-baik. Dengan segala aduan yang telah diputuskannya, Amirul Mukminin bermunajat kepada Allah atas permasalahan yang menggunakan logika ketika beliau belum menemukannya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jika benar, maka itu adalah karena hidayah Allah. Dan jika itu sebaliknya, maka hal itu adalah semata-mata pendapat beliau sendiri. Sungguh adab logika dan hukum seperti inilah yang seharusnya menjadi pegangan bagi para pemimpin kita yang semestinya memutuskan perkara-perkara rakyatnya dengan moral dan hukum bernegara yang disertai ilmu agama. Dengan perkara masyarakat yang silih berganti, Amirul Mukminin meminta Ali untuk berbagi pandangan dalam memutuskan permasalahan masyarakat. Mengingat menantu Nabi tersebut sangat cerdas sekaligus juga termasuk imam dari para umat dalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, serta kecerdasan akalnya dalam memecahkan masalah. Bahkan Umar pun mengagumi sosok Abu Hasan tersebut. Setelah itu, Amirul Mukminin memberitahu para penduduk untuk melibatkan mereka dalam ikut serta memikirkan solusi masalah yang mungkin belum ada pada masa Rasulullah dan Al-Quran dengan menggunakan akal serta pemahaman agama untuk kemaslahatan umat. Beliau menambahkan bahwa berpendapat adalah hak bersama yang akan membawa pada kemaslahatan musyawarah yang baik. Dan sekali lagi, beliau menegaskan jika pendapatnya benar maka itu anugerah dari Allah. Namun jika sebaliknya, maka itu adalah pendapatnya sendiri.
Sementara itu di Damaskus, pasukan muslim yang masih mengepung kota tersebut mendapatkan kabar bahwa pemimpin Patrick telah mempunyai anak dan akan merayakannya. Khalid pun berencana akan melakukan penyerangan di saat mereka kekenyangan dan mabuk di malam hari. Tentu pintu sebelah timur adalah menjadi target pertama untuk menerobos benteng kota. Namun mereka harus menunggu saat momen tersebut tiba. Dan benar saja, para petinggi kerajaan Damaskus sedang berpesta menikmati hidangan minuman dan makanan yang lezat. Tak lewat juga bagi para pasukan penjaga yang tengah menikmati anggur-anggur khas Damaskus. Namun mereka tidak menyadari bahwa Khalid dan pasukannya sedang melakukan aksinya untuk menembus pintu benteng tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Khalid dan pasukannya akhirnya berhasil masuk ke dalam pos penjaga gerbang kota dan menghabisi pasukan penjaga yang agak ngefly tersebut. Dan seketika itu juga, pesta Raja Patrick berubah menjadi ketakutan yang sangat mendalam. Dan atas semakin banyaknya pasukan muslim yang menerobos, maka tidak ada pilihan lain bagi Patrick kecuali menyerah dan memenuhi syarat perdamaian yang dijanjikan oleh Abu Ubaidah. Inilah pengepungan sekaligus penaklukan kota Damaskus yang dilakukan oleh pasukan muslim yang kurang lebih memakan waktu selama 6 bulan. Beberapa saat kemudian, Khalid memastikan bahwa ucapan Patrick memang benar. Hal itu didasari atas kondisi kerajaan Damaskus yang dilihat olehnya. Sesuai dengan perjanjian, pasukan muslim akan memberikan hak perlindungan kepada mereka, baik itu harta, gereja, dan istana kota mereka. Mereka akan berlaku baik, memberlakukan pajak, dan melindunginya dari musuh sesuai dengan hukum Allah. Dan akhirnya, apa yang diucapkan Khalid tersebut telah disepakati oleh Abu Ubaidah. Atas penaklukan kota tersebut, kini Abu Sufyan bisa berbangga diri, di mana dirinya yang dulu yang dibodoh-bodohkan oleh kerajaan Romawi sebagai seorang pedagang, sekarang dia telah berhasil ikut serta menguasai kota tersebut. Suhail juga menambahkan bahwa ini adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebenarnya mereka berdua ingin kembali ke Mekah dan beristirahat. Namun Khalid mengingatkan mereka bahwa jihad akan dilanjutkan ke Syam, Syria sampai menaklukkan Baitul Maqdis. Singkat cerita, Amirul Mukminin kedatangan Suhail bin Amr yang baru saja ikut serta dalam penaklukan Damaskus. Tentu pertemuan tersebut membawa kehangatan bagi mereka berdua dan yang lainnya. Kemudian mereka berkumpul bersama atas kabar dari Damaskus dan juga kondisi Mutsana di Irak. Atas surat dari Mutsana, Amirul Mukminin memberitahu bahwa orang Arjam bersekutu dengan Kisra, sekaligus mengajak masyarakat di sana membelot dari perjanjian kaum muslimin, sehingga Mutsana membutuhkan pasukan yang lebih banyak. Abu Ubaidah meminta agar pasukan Khokho dan juga Khalid segera kembali ke Irak mengingat pihak Mutsana terlihat menginginkan perang besar. Namun Amirul Mukminin menghimbau agar tidak membunuh orang tua, membunuh orang yang terluka, pemimpin Najd dan juga penduduk Persia jika mereka menyerah. Beliau bahkan akan bergabung dengan pasukan muslim dan memasrahkan Madinah kepada Ali. Namun beliau diingatkan oleh Ibnu Auf, jika beliau ikut serta ke Irak, maka hal itu akan sulit mengatur tugasnya dan dikhawatirkan keadaan umat setelah kepergiannya. Cukup bagi Amirul Mukminin untuk memerintahkan pasukan dan mengerjakan tugasnya dari Madinah saja. Lantas, siapa yang akan memimpin pasukan menuju ke Irak? Ibnu Auf pun menyarankan agar dipimpin oleh singa yang tertidur, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sisi lain, Jisderjik dan juga gadisnya menikmati kebersamaannya sembari mengkhawatirkan kondisi mereka jika semua yang dirasakan sekarang akan hilang. Mengingat pasukan muslim di Qadisiyah yang bisa saja menghancurkan mereka.
Apalagi Rustum yang ahli nujum memilih bertahan daripada menyerang atas apa yang dia ramalkan. Sang gadis pun menasihati bahwa tuan muda harus mengingatkan panglimanya dan tidak boleh bergantung pada ramalan. Karena bagaimanapun juga, seorang pemimpin harus mengikuti akal dan hati, bukan peramal. Seketika itu juga, Tuan Muda Raja mengungkapkan kekecewaannya pada Rustum atas tibanya pasukan muslim di Qadisiyah dan keterlambatannya membawa pasukan besar yang seharusnya bisa mengalahkan pasukan muslim itu. Raja pun mengingatkan jika takut memerangi bangsa Arab, maka pulanglah ke istana Khurasan. Dan di sela ucapan sang raja, Varius pun menawarkan kesetiaannya sebagai panglima yang sontak membuat Rustum terkejut. Lantas, apa yang akan terjadi padanya? Semua itu akan diperlihatkan di episode yang selanjutnya.